selamat malam minggu. Ketika kamu klik video ini, artinya kita akan masuk ke World of Life-nya CS Story. Jadi, yuk pasang headset kamu, baringkan tubuhmu, pejamkan matamu, dan mari mengudara bersamaku. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku gak bakal bosen-bosen untuk selalu ingetin kamu buat follow semua sosial media CS Story dan masuk ke grup Telegram CS Story. Nanti kita bisa ngobrol dan curhat-curhat di sana. Aku bakal open sesi curhat lewat telepon grup setiap malam Jumat di jam 7:30 sampai jam 11 malam. Terus jangan lupa juga buat join litmus grup aku di malam minggu jam 7 malam biar kita bisa mengudara bersama. Guys, maaf banget ya, aku baru update lagi karena banyak banget kesibukan satu dan lain hal, banyak kendala juga kayak tadi sedikit cerita ya. Baru mulai podcast udah cerita nih. Iya, tadi itu aku udah mulai rekaman sampai akhir ya kan. Tapi ternyata kualitas suaranya kurang bagus, padahal aku rekamannya udah malam-malam, tapi ternyata nggak bisa. Oke, ya udah nggak apa-apa. Langsung aja kita ke pembahasan malam ini. Pembahasan malam ini adalah tentang introvert. Iya, sesuai sama judul ya. Ya, seperti yang kita tahu, pada umumnya introvert adalah orang-orang yang suka menyendiri dan suka dengan keadaan yang tenang dan mereka malu untuk membuka percakapan ataupun bergaul. Gak jarang juga introvert yang masuk ke golongan anak rumahan. Kadang juga mereka sering banget dibully karena mereka nggak bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang mau aku bahas di sini adalah bukan tentang si introvertnya, tapi tentang masalah yang sering terjadi di dalam diri para introvert. Buat kamu yang introvert, kamu pasti pernah akan ngerasa kalau kamu tuh nggak punya bakat. Itu salah besar guys, kucing aja punya bakat, masa kamu enggak sih? Setiap insan manusia pasti punya bakat. Iya, cuma belum ketemu aja sih bakatnya di mana gitu kan. Belum ketemu aja titiknya dan belum dapet aja jati diri kamu tuh di mana sebenarnya. Sebenarnya tuh bakat kita bisa kita lihat dari hal yang kita suka. Misalnya, kamu suka baca buku fiksi remaja misalnya kan, atau buku-buku motivasi. Nah, bisa tuh kalau kamu coba jadi penulisnya. Ya jangan langsung pesimis, gak bisa, namanya pemula ya kan, pasti emang gak bisa awalnya. Gak akan lancar, tulisannya bakal absurd dan gak akan jelas. Cuma ya, kamu cukup lakuin aja, konsisten dan tekun. Kamu tau gak? Dulu tuh ada seorang fotografer profesional, dia cerita ke aku. Kalau dia tuh pernah perintah muridnya untuk ngefoto 100 tangan orang. Kenapa sih harus 100? Karena nanti dia akan tahu nih letak kesalahannya di mana. Dan lama-lama dia akan tahu letak angle yang pas dan estetik untuk difoto tuh di mana. Katanya gitu. Ya, karena kan pada dasarnya sifat manusia tuh suka membanding-bandingkan ya kan. Nanti si muridnya nih bakal ngeliat jepretan sebelumnya dan jepretan sesudahnya, jepretan terbarunya gitu. Nah dari situ kan dia bakal nemuin perbedaan dan hatinya tuh bakal tertarik untuk menemukan hal yang lebih menarik lagi. Artinya kita akan tahu kalau kita udah menjalankan dan tekun, dan kalau kita udah jalan itu tuh udah lama gitu loh, dalam waktu yang lama gitu. Seiring berjalannya waktu, kita bakal ngelihat perbandingannya. Dan hal apa aja yang harus kita benahin dalam karya kita tuh bakal kelihatan gitu. Itu tuh bakal ngalir aja kalau kamunya terus-terusan belajar, cari inspirasi, sabar, tekun, dan konsisten. Pokoknya coba jalanin, tekunin, jangan berhenti, jangan nyerah, dan coba segala skill yang menurut kamu menarik. Jangan cuma coba satu keahlian aja, masih muda sayang, jangan buang-buang waktu. Maksudnya jangan buang-buang waktu buat hal yang gak penting gitu. Bucin misalnya. Oke, sedikit cerita nih ya. Dulu aku pernah coba belajar kamera. Aku udah tekun, udah konsisten, tapi ternyata aku masih belum beruntung. Akhirnya aku coba lagi nih jumping ke editor. Dan aku cukup bisa. Terus setelah aku berusaha, aku coba pindah lagi ke desain. Aku mulai
aku mulai menggeluti desain, terus aku juga mulai tekun, akhirnya aku bisa nih. Terus aku nyoba mau jadi penulis, mau jadi VO, bahkan aku nyoba-nyoba bisnis. Ya meskipun hasilnya nggak maksimal sih, cuma ya umur masih muda tempatnya gagal ya gak sih? Cuma kalau prinsip aku itu kalau masih belasan tahun oke nggak apa-apa gagal. Asal nanti kalau udah 20 tahun udah mulai hati-hati, gagal udah pokoknya udah harus hati-hati banget gitu. Nah, pokoknya lakuin hal baru. Dan ketika kamu sudah melakukan hal itu, terus kamu ngerasa berhasil dan puas, baru deh kamu boleh jumping. Atau kalau emang kamu gak berhasil di hal tersebut, meskipun kamu udah berusaha maksimal banget, oke, boleh pindah ke hal yang menurut kamu lebih menarik. Mungkin di hal yang itu kamu kurang hoki gitu. Cuma yang penting udah maksimal dulu aja usahanya. Pokoknya harus udah lakuin usaha dulu, baru boleh jumping-jumping gitu. Oke guys, gitu dulu obrolan kita pada podcast malam minggu ini. Emang kelihatannya sangat singkat ya. Jadi jangan lupa buat follow semua sosial media CS Story. Terus sampai jumpa di obrolan malam minggu berikutnya. Ingat ya, stay di malam minggu berikutnya. Nanti kita ngobrol lagi. Terus oke, gitu aja. See you, bye-bye. Sorry kalau kualitas suaranya kurang bagus karena ya satu dan lain hal. Dukung terus channel ini buat ngembangin semangat kamu, buat temen gabut aja. Oke, see you in the next podcast berikutnya. See you, bye bye.